Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Permatasari, BP 1911021020 dari 3B D4 Akuntansi. Nah, dalam tugas manajemen keuangan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai biaya uang. Nah, biaya uang ini merupakan biaya yang memiliki 4 faktor mendasar yang mempengaruhi biaya uang tersebut. Faktor pertama yaitu peluang produksi, faktor kedua yaitu preferensi waktu untuk konsumsi, ketiga ada risiko, yang keempat ada inflasi. Nah, langsung saja masuk ke tingkat bunga. Dalam peminjaman memberikan penawaran atas pasokan modal utang yang tersedia untuk membangun bunga. Menggunakan tingkat bunga, perusahaan dengan peluang investasi yang paling menguntungkan akan bersedia dan mampu membayar nilai tinggi untuk modal. Jadi, perusahaan tersebut cenderung menarik utang modal menjauhi dana perusahaan yang tidak efisien dan perusahaan yang produknya tidak terlalu diminati. Nah, pada saat yang sama, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi alokasi modal dan tingkat bunga. Misalnya, pemerintah memiliki badan yang membantu individu atau kelompok bagi yang ditunjuk untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang menguntungkan. Nah, langsung saja ke inti dari pembahasan kita kali ini, yaitu faktor penentu tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga akumulasi atau nominal pada suatu efek utang terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuiditas, dan tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam tingkat bunga kuotasi sama dengan atau yang kita sebut dengan R. Rumusnya R dikali ditambah dengan IP ditambah dengan DRP ditambah dengan LP ditambah dengan MRP. Nah, di mana R di sini merupakan tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas efek tertentu. Sedangkan R pangkat itu merupakan tingkat bunga real bebas risiko. R disebut dengan R bintang, dan tingkat bunga tingkat ini merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko di suatu kondisi yang tidak terdapat inflasi. Nah, sedangkan untuk RRF sama dengan R bintang ditambah IP, ini merupakan tingkat yang ditentukan oleh efek bebas risiko seperti efek pemerintah AS yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar jenis risiko. Nah, masuk ke faktor penentu tingkat bunga pasar. IP atau premi inflasi ini sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. Nah, tingkat inflasi masa depan yang diharapkan tidak harus sama dengan tingkat inflasi saat ini. Nah, IP ini tidak harus selalu sama dengan inflasi saat ini. Sedangkan untuk rumus DRP-nya, DRP ini merupakan premi risiko gagal bayar. Premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Nilai DPR point 0 untuk efek pemerintah AS, tetapi DRP akan naik seiring dengan meningkatnya tingkat risiko emiten. Nah, di rumus juga ada LP. LP ini merupakan premi likuiditas atau daya jual. Di dalam bahasa Inggrisnya liquidity premium. Nah, ini merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonfirmasi menjadi kas dalam waktu singkat pada harga yang wajar. Nah, LP ini untuk efek pemerintah Amerika dan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang besar atau kuat sangatlah rendah. Namun efek yang diterbitkan oleh perusahaan kecil dan tertutup nilainya akan relatif lebih tinggi. Nah, di dalam tingkat bunga kuotasi ini juga ada ditambah dengan MRP. MRP itu sendiri bukan premi risiko jatuh tempo atau Maturity Risk Premium. Seperti yang dijelaskan, obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang
Bahkan obligasi pemerintah gitu menghadapi risiko yang signifikan berupa penurunan harga akibat meningkatnya inflasi dan tingkat bunga. Jadi pemberi pinjaman membebankan premi risiko jatuh tempo untuk mencerminkan risiko ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkat bunga real bebas risiko atau bintang. Tingkat bunga real risiko bebas risiko merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko. Jadi jika tidak diperkirakan terjadi inflasi, ini juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek pemerintah jangka pendek dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Nah, tingkat bunga real bebas risiko ini tidak statis, jadi tidak tetap gitu. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian, khususnya pada tingkat imbal hasil yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produk, dan pada preferensi waktu seorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan, hasilnya yang diharapkan oleh peminjam atau aset real menjadi batas atas jumlah yang mampu dibayar oleh peminjam untuk dana itu. Sementara preferensi waktu peminjaman untuk konsumsi menciptakan seberapa banyak sih konsumsi yang akan ditunda oleh penabung. Nah, banyaknya konsumsi yang akan ditunda oleh penabung itu merupakan jumlah dana yang akan dipinjam oleh berbagai tingkat bunga. Nah, untuk mengukur tingkat bunga real bebas risiko secara akurat sangat sulit dilakukan. Tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa R bintang ini selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi pada rentang antara 1% hingga 3%. Nah, estimasi R bintang ini yang terbaik adalah tingkat imbal hasil atau obligasi pemerintah dari indeks gitu. Nah, untuk selanjutnya tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuotasi. Jika sebelumnya ada istilah tingkat bunga bebas risiko digunakan tanpa penjelasan real atau nominal ya gitu, maka yang biasanya dimaksudkan adalah tingkat bunga kuotasinya atau nominal. Jadi kalau tidak dijelaskan berarti tingkat bunga bebas risiko ini merupakan tingkat bunga kuotasi atau nominal. Jadi ketika kita menggunakan istilah tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko nominal. Maaf saya ulangi, mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efeknya. Gitu. Jadi rata-rata tingkat inflasi diharapkan selama sisa umur efeknya itu sama dengan premi inflasi. Menggunakan tingkat bunga efek pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka panjang dan tingkat bunga obligasi pemerintah untuk memperkirakan tingkat bebas risiko jangka panjangnya. Nah, materi yang terakhir yaitu premi inflasi. Premi inflasi ini atau yang disingkat IP ini merupakan bentuk dari inflasi yang berdampak besar terhadap tingkat bunga karena akan mengurangi nilai real yang diterima oleh suatu investasi gitu. Sebagai contoh yang ada, misalnya Anda telah menabung sebesar 10.000 untuk membeli mobil gitu. Daripada membeli mobil saya ini, Anda dapat menginvestasikan uang Anda tersebut dengan harapan dapat membeli mobil yang lebih baik 1 tahun yang akan mendatang. Apabila Anda memutuskan untuk menginvestasikan ke efek pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit lebih banyak, yaitu 10.100 US dari dana awal yang ditambah dengan 100 US dollar pada akhir tahun gitu. Sekarang anggaplah bahwa inflasi secara langsung meningkat gitu pada tahun meningkat 3% pada tahun tersebut, tentu akan menjadi 10.300 dari dana awal gitu. Jadi bertambah gitu. Gitulah keuntungan dari premi inflasi tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan materi saya mengenai biaya uang ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.